Biasanya, ketika manusia meninggal, jasad mereka akan dikubur atau dikremasi. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian masyarakat Tibet. Sebuah tradisi Tibet membiarkan jasad orang yang telah meninggal di alam terbuka dan dimakan oleh burung nasar atau burung pemakan bangkai. Ketika seorang telah meninggal, tubuh mereka akan dibungkus dengan kain putih dan diletakkan di sudut rumah selama 3 atau 5 hari. Kemudian, para biku atau lama akan membaca kitab suci dengan keras, sehingga jiwa-jiwa orang yang telah meninggal tadi dapat dilepaskan dari api penyucian. Dalam melaksanakan prosesi ini, anggota keluarga akan menghentikan seluruh aktivitas mereka untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan damai, agar jiwa orang yang meninggal dapat naik ke surga. Anggota keluarga akan memilih hari yang dianggap beruntung untuk membawa jasad tersebut ke pemakaman langit. Pada hari sebelum pelepasan jasad, anggota keluarga akan melepaskan pakaian pada jasad dan tubuhnya akan dibengkokkan seperti posisi duduk dengan kepala melawan lutut, sehingga jasadnya akan tampak seperti posisi janin dalam perut. Ritual ini biasanya dimulai sebelum fajar. Jasad tersebut akan dikirim ke pemakaman di antara gunung-gunung yang jaraknya jauh dari daerah pemukiman. Praktek pemakaman langit erat kaitannya dengan filsafat Buddha di Tibet. Orang Tibet percaya bahwa burung nasar yang datang dan memakan jasad menandakan orang yang telah meninggal tersebut tidak memiliki dosa dan jiwanya telah pergi dengan damai ke surga. Sebelum jasad dimakan, pembawa tubuh atau yang lebih dikenal Rogyapas atau body breaker akan menyeret jasad hingga ke puncak gunung dan membedahnya dengan pisau. Tubuh jasad akan dipotong-potong dan tulangnya akan dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil. Mayoritas penduduk Tibet merupakan pemeluk agama Buddha, di mana dalam agama tersebut dipercaya adanya reinkarnasi. Oleh karena itu, jasad yang telah meninggal tak ada artinya lagi, dan pada akhirnya akan kembali ke alam, baik melalui burung pemakan bangkai atau diuraikan di tanah. Dengan demikian, metode ini dipercaya akan lebih mempermudah arwah orang yang meninggal untuk sampai ke nirwana, karena telah memberikan kemurahan hati bagi burung pemakan bangkai. Tradisi berbagi istri. Lalu, kamu mungkin biasa mendengar istilah pernikahan poligami. Poligami adalah pernikahan seorang pria dengan beberapa wanita. Lantas, bagaimana dengan pernikahan seorang wanita dengan beberapa pria? Istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan pernikahan antara seorang wanita dengan beberapa pria adalah poliandri. Istilah ini diambil dari bahasa Yunani. Melansir dari laman Britannica, fenomena poliandri di masyarakat adalah sesuatu yang langka dan jarang terjadi. Namun, ada 2 daerah yang paling terkenal dengan poliandri dan terus dipraktikkan hingga kini. Daerah tersebut adalah dataran tinggi Tibet dan Kepulauan Marquesas. Ada cerita, pada umur 14 tahun, dia sudah dinikahkan dengan tetangganya. Sebagai bagian dari pernikahan itu, Sang Mo juga setuju untuk menikah dengan adik lelaki suaminya. Pada masa lalu, anak-anak laki-laki dari setiap keluarga di wilayah Upper Dopla menikahi satu perempuan. Namun, kini praktik poliandri itu mulai terkikis, sebab masyarakat di sana mulai terbuka pada kehidupan yang modern. Kini, praktik yang sudah berlangsung seabad itu bertahan hanya di desa-desa terpencil di Himalaya. Dia berkata, segala sesuatu lebih mudah dengan cara seperti ini, karena semuanya berada dalam satu keluarga. Harta tidak dibagi di antara banyak istri, dan di sini saya yang bertanggung jawab. 2 lelaki kakak beradik pulang membawa uang, dan sayalah yang memutuskan bagaimana menggunakannya. Ketika Sang Mo menikah dengan Mingmar lama, 14 tahun lalu, sudah disepakati bahwa adik Mingmar yang waktu itu berumur 14 tahun bakal masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka. Di dalam rumah tangga mereka, lahir 3 anak lelaki, masing-masing berusia 8, 6, dan 4 tahun.
Dia berkata, "Saya ingin berbagi ikatan ini dengan adik karena kehidupan menjadi lebih mudah bagi kami berdua." Secara tradisional, warga Upper Dolpa merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang membuka jalan antara Nepal dan Tibet. Sebagian besar pernikahan di kawasan itu sudah diatur keluarga. Sebuah keluarganya yang memilih istri untuk laki-laki tertua mereka dan memberi kesempatan adik-adiknya untuk menikahi perempuan yang sama di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, para istri bahkan membantu merawat adik-adik suaminya, yang notabene calon suaminya juga, saat mereka masih kecil. Hubungan seksual antara mereka terjadi ketika para lelaki itu dianggap sudah cukup umur. Selain itu, bagi masyarakat Buddha Tibet, ritual pemakaman langit merupakan simbol dari ketidakkekalan tubuh manusia dan kesempatan terakhir dari setiap jiwa yang meninggal untuk berbuat kemurahan hati dengan memberikan makanan kepada burung nasar. Namun, selama prosesi pemakaman berlangsung, pihak keluarga tetap tinggal di rumahnya. Bersama para lama, mereka memanjatkan doa selama 49 hari sebagai bentuk dukungan emosional untuk membantu roh dari jenazah menuju kelahiran kembali yang lebih baik. Hal tersebut dilakukan atas petunjuk dari Kitab Bardo Todol, yang merupakan kumpulan catatan tentang kematian dalam ajaran Buddha Tibet. Prosesi pemakaman tersebut tidak dapat dilakukan oleh semua penganut Buddha di Tibet, khususnya bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun, wanita hamil, orang yang meninggal akibat penyakit menular, dan mereka yang meninggal karena kecelakaan. Pandangan dunia barat. Pemakaman langit menjadi suatu hal yang aneh bagi orang non-Tibet. Bahkan pemerintah Tiongkok sempat melarang ritual tersebut sekitar tahun 1950-an. Namun, pada tahun 1980, atas dasar toleransi, ritual tersebut diperbolehkan kembali untuk dilaksanakan. Sejak saat itu, beberapa sarjana barat mulai menaruh perhatiannya terhadap pemakaman langit. Beberapa dari mereka berpendapat bahwa pemakaman langit yang dilakukan masyarakat Buddha Tibet tidak terlepas dari kondisi tanah pegunungan yang keras, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penguburan. Selain itu, jarangnya pohon di pegunungan Tibet menjadi faktor sulitnya kayu bakar untuk melakukan prosesi pemakaman dengan cara dikremasi, yang menjadi salah satu alternatif pemakaman dalam agama Buddha.